Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, bertemu lagi ya dengan materi PPKN pada pekan ini. Materi kita adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, apa sih ancaman? Ancaman adalah suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan. Yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatannya siapa sih? Yaitu keselamatan dari negara Republik Indonesia, integrasinya, kebersatuannya yang yang terancam. Kayak ancaman bisa bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya, ancaman dari luar negeri adalah adanya klaim atau pengakuan terhadap apa yang kita miliki. Misalnya yang pernah terjadi di Indonesia, klaim terhadap kesenian Reok Ponorogo. Kemudian ada juga klaim terkait Pulau Sipadan dan Likitan. Kemudian ada perdagangan manusia, ada penyelundupan barang-barang ilegal dan lain sebagainya. Kemudian dari dalam misalnya adalah rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita yang dipertanyakan, apakah integrasi kita bisa bertahan jika nasionalisme kita semakin terkikis, begitu ya. Oke, jenis ancaman, ada ancaman militer, ada ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Ancaman militer adalah ancaman yang berhubungan dengan militer, misalnya yang berhubungan dengan senjata, seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Itu ya, militer. Kemudian non-militer, misalnya adalah yang tanpa kita sadari sekarang sudah terjadi. Misalnya terkait dengan konsumsi kita terhadap budaya asing, misalnya budaya Barat, budaya Korea yang tanpa kita sadari ternyata itu adalah ancaman. Ancaman untuk siapa sih? Ancaman untuk integrasinya kita terhadap nasionalisme kita. Ketika kita sudah disandingkan dengan banyak sekali budaya-budaya luar, maka bagaimana sikap kita terhadap budaya kita sendiri? Nah, itu yang akan dipertanyakan. Oke, sekarang coba direnungkan bersama ya. Untuk kalian lebih suka memilih makanan antara Thai tea atau es teh? Ya, silakan direnungkan ya. Ya, oke. Kemudian ada hibrida. Jenis ancaman hibrida adalah gabungan antara militer dan non militer. Jadi misalnya selain senjata yang ada di dalam sebuah ancaman tersebut, tapi juga pola pikir atau yang gampangnya yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti pada saat Belanda dan Jepang menduduki Indonesia. Bukan hanya terhadap masyarakatnya saja yang berlawanan dengan senjata, tapi juga ideologinya kita, kemudian sosial budayanya kita yang disandingkan dengan budaya mereka, itu sudah termasuk dalam jenis ancaman hibrida. Jadi pola pikir masyarakatnya dirubah, kemudian masyarakatnya dihadapkan dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Oke, next. Kita masuk ke bentuk ancaman. Ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat belum nyata. Yang nyata misalnya apa sih? Kayak yang nyata misalnya ada kapal asing yang mengambil ikan di wilayah laut teritorial Indonesia. Itu pernah terjadi di tahun 2019. Ketika itu kapal Cina datang dan mengambil ikan-ikan yang ada di laut Indonesia. Gitu ya. Kemudian ancaman yang belum nyata, misalnya yang seperti tadi kita bahas adalah ancaman terhadap nasionalisme kita. Ketika kita lebih suka terhadap film-film atau musik-musik dari asing atau dari Barat atau dari Korea, itu akan sangat berpengaruh terhadap kebudayaan kita sendiri. Sekarang mari kita renungkan kembali ketika kalian memilih untuk lebih mendengarkan misalnya musik campur sari ketimbang dengan musik Barat, kalian lebih memilih yang mana? Gitu. Atau misalnya pakaian yang sekarang kita kenakan, pakaian Indonesia dengan pakaian Barat, kalian lebih merasa nyaman menggunakan yang mana? Itu adalah ancaman yang belum nyata, tapi sudah kita rasakan ya. Oke. Berikutnya ancaman terhadap negara Indonesia. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, ada ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi artinya adalah ancaman tersebut berpotensi untuk mendisintegrasikan bangsa Indonesia yang tadinya sudah terintegrasi, yang sudah bersama-sama, sudah menjadi satu buah kesatuan, kemudian
adanya ancaman tersebut, entah itu dari luar, entah itu dari dalam, dapat memisah belahkan bangsa Indonesia. Begitu ya. Kemudian ancaman globalisasi. Ancaman ini bersifat nasional, bukan nasional, bersifat internasional. Jadi bisa juga terkait dengan adanya perubahan iklim yang bersifat global atau terorisme yang bersifat global dan lain sebagainya. Kemudian ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ini ya yang sekarang kita menjadi PR bersama-sama sebagai generasi muda, generasi milenial. Apakah kita sampai saat ini masih menggunakan nilai-nilai budaya bangsa? Misalnya nilai sopan santun. Ini yang perlu kita ingat bersama-sama ya, nilai sopan santun kita yang mungkin sudah mulai berkurang atau memudar. Kayak sopan santun, kejujuran, kedisiplinan. Yuk bareng-bareng kita menciptakan lagi nilai-nilai tersebut agar tetap lestari di Indonesia, terutama oleh kita para kaum milenial atau anak-anak muda masa sekarang. Oke, berikutnya terkait dengan ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Misalnya ancaman di bidang ideologi pernah kita alami pada saat setelah kemerdekaan, misalnya adanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu adalah ancaman yang ada di bidang ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila, tapi komunis datang untuk menggantikan Pancasila menjadi komunis. Jadi yang diserang adalah bidang ideologinya. Kemudian bidang politik. Bidang politik saat ini ya, mungkin kita sedang rasakan bersama-sama bahwasanya banyak orang yang duduk di bangku politik tapi lebih mementingkan kelompoknya sendiri atau golongannya sendiri atau bahkan keluarganya sendiri. Yang seharusnya yang dijunjung tinggi adalah kemaslahatan bersama bangsa Indonesia. Tapi kadang-kadang banyak oknum yang tidak menggunakan kepentingan bersama sebagai tujuan. Begitu ya. Oke, berikutnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi, apa sih yang menjadi ancaman di bidang ekonomi? Oke, misalnya adanya impor beras atau impor barang-barang yang berasal dari luar negeri yang harganya lebih murah daripada barang-barang kita sendiri yang ada di dalam negeri. Maka dari itu akan sangat mengancam bagi produsen-produsen kita yang ada di dalam negeri. Kemudian misalnya ketersediaan pangan, adanya kesenjangan sosial, kayak ada yang kayak semakin kaya, miskin semakin miskin, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu adanya kesetaraan pendapatan atau kesetaraan ekonomi. Adanya ancaman di bidang sosial budaya. Misalnya apa sih? Misalnya ini yang gampang saja ya, di lingkungan kita, tetangga kita, ketika ada yang kesusahan harusnya kita menolong ya. Nah, tapi bisa jadi mulai zaman sekarang atau yang kita rasakan adalah acuh tak acuh. Nah, itu yang sudah menjadi sebuah ancaman yang tanpa kita sadari sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan sosial budaya di Indonesia. Kemudian terkait dengan kita yang lebih cinta kepada budaya asing ketimbang budaya sendiri, itu juga ancaman yang nanti kalau misalnya kita semua tidak ada lagi yang menyukai budaya kita sendiri, terus siapa lagi yang akan menguri-uri budaya kita? Begitu ya, misalnya kayak karawitan, tari saman, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah bidang Hankam. Ini adalah hukum dan keamanan. Hukum di sini adalah seharusnya hukum di Indonesia tidak pandang bulu, tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Jadi ketika siapapun yang bersalah harusnya mendapatkan porsi hukumannya sesuai dengan yang bersalah. Tidak melihat siapa yang bersalah, tapi melihat apa sih kesalahannya gitu. Kemudian keamanan. Ya, keamanan itu baik dari segi keamanan di tingkat darat maupun di laut. Ini adalah yang harus kita jaga bersama-sama. Misalnya kayak Pulau Sipadan dan Ligitan ya, dulu ketika kita merasa Malaysia mengklaim bahwasanya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik mereka dan kita membawanya ke mahkamah internasional, ternyata semua pihak yang ada di mahkamah internasional menganggap bahwasanya yang lebih berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan adalah Malaysia. Itu karena apa? Karena kita dianggap tidak open, tidak menjaga pulau tersebut, sehingga yang lebih berhak adalah Malaysia karena Malaysia lebih menjaga, lebih menata apa-apa yang ada di
Pulau Sipadan dan Likitan. Pada akhirnya kita melepaskan kedua pulau tersebut karena lagi-lagi kita yang kurang perhatian kepada pulau-pulau tersebut. Begitu ya. Jadi untuk mari bersama-sama kita menyadari apa yang kita miliki agar nanti ketika tidak diakui negara lain baru kita sadar bahwasanya itu adalah milik kita. Oke, berikutnya adalah peran masyarakat mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Apa sih peran yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut? Misalnya, tidak membeda-bedakan keberagaman. Yang namanya keberagaman ya sudah, kita adalah masyarakat yang multikultural, yang berbeda-beda, tapi kita sadar bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Ya, ini pasti ya. Oke, berikutnya, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Oke, pentingnya integrasi nasional. Seberapa penting sih integrasi nasional? Oke, silakan kalian renungkan bahwasanya integrasi nasional ini sudah dibangun sejak tahun 1908 pada saat Budi Utomo, kemudian tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Kemudian dipertegas lagi ketika kita merdeka pada tahun 1945. Jadi harus benar-benar kita menjaga integrasi nasional, kebersatuan bangsa yang sudah yang sudah dibangun, yang sudah dirawat bersama-sama sejak tahun 1908, gitu ya. Oke, berikutnya adalah melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini ya gotong royong dalam hal positif, misalnya membersihkan selokan, kemudian membersihkan lingkungan bersama dan lain sebagainya. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Nah ini ya, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, dengan tidak mencoret-coret, misalnya dengan tindakan vandalisme, atau misalnya misalnya ada kamar mandi ya gitu ya, kamar mandi kecil, kamar mandi, kemudian kita tidak menjaganya dengan baik, misalnya di lingkungan umum, pasti akan tidak terawat dan pasti akan dihindari oleh masyarakat. Berikutnya adalah merawat dan memelihara lingkungan dengan bersama-sama dengan baik. Oke. Yang berikutnya, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Jadi tidak membeda-bedakan ya, kita bekerja sama dengan siapapun bisa, bersedia gitu ya. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Nah di sini budaya antri kita dipertanyakan, apakah masih ada sampai sekarang ataukah sudah bergeser? Gitu. Coba kalian amati ketika kalian berada di misalnya tempat-tempat perbelanjaan, ketika mengantri di kasir, atau tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Oke, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Ini menjadi tugas kita bersama-sama karena semakin kesini semakin banyak sekali sampah, semakin banyak sekali sampah plastik. Ya, mari kita menjaga lingkungan bersama-sama. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sini ya, yang harusnya bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak hanya rakyatnya saja, tapi pemerintah juga harus melindungi. Misalnya yang pernah terjadi di masyarakat Kendeng, itu kan perebutan lahan antara perusahaan semen dengan masyarakat Samin. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya, terkait dengan semen versus Samin. Oke, berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah tugas kita bersama, bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Oke, berikutnya menjaga keamanan wilayah dari berbagai ancaman. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, boleh silakan langsung menghubungi pengampu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.